Satu tangannya di atas kepala, satu tangan lagi di samping pinggang. Nah pas lagi kayak gitu, puluhan anak-anak kecil yang tadi lagi nunjuk ke atas kayak gini, tiba-tiba set. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, suara motor lewat. Selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita lanjutin lagi nih cerita kembang larut dari Simple Man. Kalau di part 3 kemarin, kita tahu nih, Rizky sama yang lainnya udah sampai di pos 4. Dan mereka ngadepin musuh yang baru nih, yaitu sosok Njawe. Cuma nggak tahu nih, sosok Njawe ini kayak apa. Karena nggak ada yang berani ngelihat sosok itu, kecuali Prio. Dan di pos 4 itu juga, Rizky sama yang lainnya ketemu nih sama satu orang pendaki misterius yang maksa buat ikut sama rombongan Prio. Sekarang udah nggak tahu di mana dan nasibnya juga nggak tahu. Dan pada akhirnya kita tahu siapa yang dimaksud porter atau guide kata si Prio itu. Itu bukan si pendaki misterius itu, tapi yang dimaksud porter ini adalah satu sosok penghuni di, ya bisa dibilang di gunung itulah ya, perempuan yang masuk ke badannya Putri setelah disamben sama Andris. Dan sosok inilah yang bakal mandu mereka ke tempat di mana kembarannya Lika ini berada. Tim pendakian itu terus jalan naik sampai akhirnya mereka tiba di tempat yang mereka nggak duga-duga sebelumnya. Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah ya, kita nggak usah lama-lama lagi. Tapi sebentar. Di part terakhir ini gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Simple Man yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain ceritanya yang keren ini. Udah siap? Mode horor aktif. Aku salah. Ini ternyata sudah masuk tepat di kampungnya. Tempat yang dipakai Koco buang air besar. Itu tempat yang paling tua berada. Tempat dia yang butuh jaminan tadi. Rizky langsung nengok tuh ke Koco kan. Dan di situ Koco udah lari kocar kacir sambil ngangkat celananya. Jangan ditanya lagi dia udah cebok apa belum. Jawabannya udah pasti belum. Tapi ya gimana, namanya ngeliat sosok kayak gitu, ya hampir setiap orang pasti lari lah. Ternyata yang udah ngebuat Koco lari tunggang langgang kayak gitu, di belakang dia tadi itu ada satu makhluk. Pocong. Kain kafannya itu hitam kayak kena arang. Dan tingginya itu kira-kira 7 kali tinggi manusia normal. Tinggi banget. Nah kalau kalian ingat di awal-awal cerita yang si Rizky sempat mati suri itu, dia ini sempat ngikutin bapaknya kan. Terus akhirnya bapaknya ini berubah jadi pocong. Nah kalau kalian lupa, tonton lagi tuh part 1. Koco lari lah tuh kan ke tempatnya Rizky sama Putri. Dan pas si Koco ini sampai, mereka berdua ini langsung tutup hidung. Koco langsung membantah kalau dia boker gak sebau itu juga coy. Tapi sayangnya mereka ini nutup hidung bukan karena bau pantatnya Koco, tapi karena sosok pocong hitam itu bau banget. Anehnya gak lama kemudian si Koco baru sadar kalau ada bau gak enak itu. Dan setelah dia, Rizky sama Putri balik ke yang lainnya, dia nanya, "Cok, bau apa ini? Masa dari pantatku?" Nggak ada tuh satu orang pun yang ngegubris kata-katanya Koco. Sampai di sini Rizky ngeliat Putri jalan ngedeketin sosok tadi, nggak tahu mau ngapain. Abis itu si Lika ngedeketin Rizky dan bilang, Habis ini bantu aku cari mbakku ya. Rizky cuma ngangguk aja tuh kayak biasanya kan. Abis ngebisikin si Rizky itu, Lika pergi nih ke si Andris. Dia kayak ngomong sesuatu sama Andris tapi nggak tahu apa. Abis Lika ngomong sama Andris, si Andris terus ngedeketin Koco dan ngomong sesuatu juga ke dia. Rizky sempat ngeliat nih, Koco kayak nolak
keras gitu kayak gua. Sama apa yang Andries bilang. Tapi nggak tahu si Andries ngomong apa selanjutnya. Di situ tiba-tiba Koco ini melunak. Singkat cerita, agak lama tuh Rizky sama yang lainnya nunggu Putri balik. Sampai akhirnya itu perempuan datang juga. Putri jalan ke tempatnya Lika sama Rizky tuh. Dan dia jelasin tuh semuanya. Kalau di balik sanalah jalan buat ke tempat tujuan mereka. Nah, yang selanjutnya Putri bakal jelasin. Ini ngebuat Lika jadi pucet. Di situ Putri senyum. Dan dia bilang, semua penunggu yang ada di atas gunung mau mendapatkan kembang laruk yang kita bawa. Termasuk yang menikahi kakakmu. Semuanya? Iya, semuanya. Kata, kamu tahulah siapa yang aku maksud. Setelah melewati itu, kita akan melihat kampung yang ku maksud. Naik berarti harus siap menerima semua. Tapi banyak yang tidak bisa pulang. Lika ngangguk paham di situ. Dia udah jalan sejauh ini. Mundur bukan lagi pilihan. Dia sanggupin semua yang udah dibilang sama sosok yang ngerasukin Putri itu. Perjalanan dilanjutin nih. Dan malam itu cuma Andries sama Koco yang stay di situ nunggu. Yang lainnya jalan. Ngikutin Putri yang mimpin di paling depan. Di belakang dia ada Lika, terus Rizky, dan terakhir si pendaki itu. Mereka jalan tuh kan ngelewatin tempat si Koco boker tadi. Yang ada pocong gede tadi. Dan belum pernah dalam hidupnya Rizky, dia ini nyium bau yang sebusuk itu. Pas ngelewatin sosok itu. Putri panggil sosok itu dengan sebutan nyepuh. Artinya yang paling dituakan. Mereka semua jalan tuh ngelewatin jalan setapak yang diapit pohon tempat si pocong hitam itu berdiri. Di sekitaran mereka itu mungkin udah ada ratusan pocong-pocong lain yang lagi pada ngeliatin mereka. Mereka terus jalan tuh ngelewatin akar-akar pohon gede dan rumput-rumput tinggi. Lalu Lika nanya ke Rizky, "Di mana Mbak Kuris?" Rizky bingung mau jawab apa. Dia tahu kalau Lika udah ngebawa dia ke situ, ya buat itu, buat nyari kakaknya. Tapi Rizky bener-bener nggak tahu gimana caranya buat nemuin kakaknya itu. Tapi samar-samar dari sela-sela pohon, Rizky ngeliat banyak banget sosok-sosok kayak manusia lagi pada ngintip. Pas Rizky ngeliat ke mereka, itu sosok-sosok bakal ngumpet di balik pohon. Tapi kalau pas Rizky nggak lihat, mereka bakal ngintip lagi. Kelihatan nih dari sudut mata. Dan kayaknya cuma Rizky yang tahu soal itu. Semakin banyak pohon-pohon yang ada di sekitaran Rizky, semakin banyak tuh muka-muka manusia. Ada laki-laki, perempuan, anak-anak. Mereka semua ngumpet dan ngintip dari balik pohon sambil ketawa-ketawa. Nah, di tengah perjalanan itu, sosok yang ngerasukin Putri ini nanya, Nah, coba dirasakan. Coba kau cium aroma anak ini. Kamu merasakan ada yang seperti dia nggak di sini? Rizky geleng-geleng kepala karena jujur dia waktu itu nggak nyium ada yang aneh-aneh. Lika terus ngebuka isi tasnya. Dia kayak mau ngambil sesuatu, tapi si Putri ini langsung nyegah dan bilang, "Jangan dulu, nggak usah dipaksain. Di sini semuanya itu bisa ngeliat. Tunggu sebentar lagi." Tapi Lika udah nggak peduli. Dia ambil tuh satu kain yang udah dilipat. Dan Rizky sempat ngeliat si pendaki misterius itu agak kaget pas ngeliat kain itu. Tapi dia cuma diem aja. Sementara si Rizky dari tadi dia masih aja tuh ngedengerin suara-suara ketawa dari balik-balik pohon itu. Lika terus buka itu kain putih dan isinya itu ternyata 2 biji gigi geraham, gigi paling belakang nih. Yang menarik, Putri atau sosok yang udah ngerasukin Putri ini langsung melotot lihat itu. Dia diem aja nih, tapi dari ekspresi mukanya dia kayak nggak setuju sama ini. Si pendaki itu juga ekspresinya hampir sama kayak Putri. Dan itu ngebuat Rizky jadi bertanya-tanya, Lika mau ngapain sama 2 biji gigi geraham ini? Dan bener aja, Lika tanya tuh si Rizky, Kamu sudah pernah mati suri kan?
boleh aku lihat gigimu? Dok, jangan begini. Kamu gak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu dikirim sama orang itu. Diam aja. Ini urusan keluargaku. Tugasmu cuma mengantar. Putri langsung diem di situ. Mukanya kelihatan kesel. Dan si pendaki itu juga milih buat diem. Lika terus ngedeketin Rizky. Nyuruh dia buat buka mulut. Pas Rizky buka mulut gini kan, Lika cek-cekin tuh giginya satu persatu. Habis ngecek gitu, Lika teriak. Gak ada ya mbak yang lepas. Lika teriak seolah-olah ngasih tahu si Putri sama si pendaki itu. Tapi Rizky tahu kalau Lika ini cuma pura-pura doang. Dia kayak ngasih tahu sosok yang lain cuma nggak tahu siapa. Dan bener aja, tiba-tiba Lika masukin itu 2 butir gigi ke mulutnya Rizky. Terus mulutnya dibekep gitu. Rizky telan itu gigi bulat-bulat. Dan karena dia kaget banget sama apa yang Lika lakuin, refleks, dia pukul itu mukanya Lika. Berkali-kali tuh dia pukul-pukulin mukanya Lika udah kayak orang kesetanan. Dan mendadak Rizky ngerasa kalau kepalanya itu kayak dihantem pakai balok kayu. Sakit banget. Putri sama si pendaki itu cuma ngeliatin aja. Dan di situ mukanya Lika udah berdarah-darah. Tapi anehnya, dia malah ketawa-ketawa. Gak lama, tiba-tiba Rizky ini nyium satu aroma. Ya gak tahu kenapa, aroma ini menarik banget buat dia. Dan dia lari tuh. Ngejauh dari Lika sama yang lainnya. Dia ikutin aroma itu. Aromanya tuh mirip sama aroma badan Lika. Tapi dia tahu kalau itu bukan Lika. Rizky terus lari sekencang mungkin ngejar aroma itu. Dan pas dia sadar, dia udah benar-benar masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Udah benar-benar sendirian dia di situ. Rizky ngeliat tuh sana kemari kan, gak ada siapa-siapa. Di situ gelap, tapi gelapnya itu kayak gelap-gelap maghrib. Rizky terus jalan lagi. Dan di bawah suatu pohon yang tinggi banget, Rizky sempat ngedenger suara orang. Kayak lagi jalan rame-rame, tau kan? Trak, 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 trak. Dari jalan setapak yang ada di depan dia. Sontak Rizky langsung minggir dan ngumpet tuh di pinggir jalur. Di antara pohon-pohon sama rumput. Dia tungguin itu kan rombongan lewat. Dan bener aja. Samar-samar dia ngeliat kayak ada rombongan orang pakai kaos oblong warna putih. Nggak pakai sendal atau apa. Lagi jalan turun. Rizky agak lega di situ kan, karena akhirnya ketemu juga nih sama orang lain. Terus dia mutusin buat ngedeketin rombongan itu. Dan dia teriak tuh, manggil-manggilin orang-orang itu. Dan disitulah dia mulai sadar kalau ada yang aneh sama rombongan itu. Rombongan orang itu kelihatan kayak lagi nanduk sesuatu. Dan pas Rizky tegesin kayak gini kan, liatin sama dia. Ternyata yang ditandu sama mereka itu adalah keranda mayat. Di situ Rizky langsung berhenti dan rombongan penandu itu juga ikut berhenti. Tapi nggak sampai di situ. Mereka semua nengok ke arah Rizky. Dan di situ Rizky saking kagetnya dia bilang, bajing. Jadi di depan dia itu ada rombongan laki-laki pucat semua. Dan muka mereka itu gimana gue gambarinnya? Kayak orang yang habis jatuh dari ketinggian gitu. Matanya nggak ada, hancur lah pokoknya. Dan juga yang lebih bikin kaget adalah lidah mereka semua itu begini nih. Kayak julur ke bawah dan itu lidah panjang banget. Mereka semua nengok nih ke arah Rizky. Dan salah satu dari mereka bilang, monggo, masih ada tempat untuk Anda. Rizky langsung balik badan dan kabur dari situ. Dia lari tuh nggak tahu kemana, yang penting lari lah dari situ, kabur. Nah pas lagi lari gitu, tiba-tiba dari jauh Rizky ini ngeliat ada si Putri lagi berdiri, kayak nungguin dia. Agak lega dia di situ. Akhirnya dia ketemu temennya juga. Walaupun ya ini bukan benar-benar temennya karena si Putri ini kan lagi dirasukin. Nah pas sampai di tempatnya Putri ini perempuan bilang ke Rizky, Sudah ketemu sama iring-iringan. Iring-iringan biasanya mengelilingi gunung. Naik turun membawa sukma orang yang sudah mati. Kamu sendiri tahu kan?
Di gunung banyak orang yang sudah mati. Wangi. Wangi betul awakmu yo. Nggak usah takut. Aku cuma nanya kok. Menurutmu yang mati di atas gunung itu karena apa ya? Sekarang yang di atas semuanya turun, yang di bawah semuanya naik. Karena apa? Karena kamu. Putri terus nunjuk ke sesuatu yang ada di depan dia. Dan pas Rizky lihat ke arah yang ditunjuk sama Putri ini, di situ dia ngeliat udah banyak banget anak-anak kecil lagi pada berdiri. Dan yang menarik itu, kepala anak-anak itu dililit pakai kain putih yang ada rembesan darahnya. Habis itu si Putri bilang lagi, Pertanyaanku, mau tahu jawabannya? Tumbal. Sekarang di sini itu tempatnya orang yang diantara hidup dan mati. Kamu tahu kalau yang mengambil sukma kakaknya Lika itu adalah yang paling tinggi. Dia yang memegang gunung ini. Kamu masih mikir kalau bisa hidup. pas Putri lagi ngomong gitu, tiba-tiba dari kejauhan kedengeran suara gending gamelan. Dan gending gamelan itu dimainin kayak meriah banget, kayak ada hajatan. Terus anak-anak kecil yang kepalanya dililit pakai kain putih itu tiba-tiba pada nunjuk ke atas. Rizky nggak ngerti kan ada apa ini. Putih terus senyum lebar banget tuh senyumnya, pokoknya serem banget dah. Dan dia bilang, Yang dibicarakan sudah datang untuk jemput kamu. Kembang laruk yang aromanya mengalahkan bunga suwoko. Putri ngeliatin Rizky, tapi cara ngeliatnya itu sekarang udah beda. Dia berdiri tegak. Di belakangnya itu barisan anak kecil. Semuanya pada ngarah ke Rizky. Putri terus nekuk satu kakinya. Kayak mau nari. Satu tangannya di atas kepala, satu tangan lagi di samping pinggang. Nah pas lagi kayak gitu, puluhan anak-anak kecil yang tadi lagi nunjuk ke atas kayak gini, tiba-tiba set, nunjuk ke arah Rizky. Nggak lama, aroma yang Rizky belum pernah cium sama sekali muncul. Dan nggak tahu kenapa, Rizky kayak tahu nih kemana dia mesti pergi. Tapi tiba-tiba Putri bilang, Mau pergi kemana, Le? Dari awal, kamu itu seharusnya jangan mau naik ke atas gunung, Le. Karena yang sudah naik, apalagi kalau sudah membawa kembang laruk, gak akan bisa pulang. Putri ketawa-ketawa di situ dan suaranya ini berubah total. Jadi lebih serem daripada sebelumnya. Dan dari ujung matanya Putri ini kayak keluar darah gitu. Cuma agak hitam warnanya. Dan gusi di giginya itu udah berdarah-darah. Tapi yang bikin Rizky takut setengah mati adalah si Putri ini tiba-tiba ngegaruk-garuk mukanya. Awalnya cuma garukan-garukan kecil, tapi semakin lama garukannya itu semakin buat sambil ketawa-ketawa dia tuh. Lama-lama mukanya itu berdarah dan dia muntahin seonggok daging tuh dari mulutnya. Nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan setiap kali dia muntah itu, anak-anak kecil yang ada di belakang dia itu kayak ngebentuk gerakan nyembah kayak gini loh. Kayak Rizky jadi bingung nih. Antara dia mesti lari apa mesti nyelamatin Putri. Tapi seiring sama kegilaan yang dilakuin sama Putri, Rizky sadar sesuatu. Dari gerak-gerik matanya si Putri ini, dia kayak ngasih isyarat ke Rizky buat cepet-cepet pergi dari situ. Cuma Rizky masih aja bingung. Dan disitulah Rizky ngeliat Putri masukin 2 jarinya ke dalam mulut kayak gini. Kayak mau ngambil sesuatu dari tenggorokan dia. Rizky bisa ngeliat kalau itu cewek kesakitan. Dia tarik tuh sesuatu dari tenggorokan dia. Kayak rambut hitam panjang. Sebelum Rizky tahu apa itu, dia dikagetin sama anak kecil
yang tiba-tiba udah ada di samping dia dan ngegandeng tangannya. Anak kecil itu tiba-tiba ngebuka kain yang nutupin kepalanya dan bilang, Lari, Doso datang. Rizky teriak tuh. Ah! Begitu dia ngeliat kayak apa kepala si anak kecil ini. Jadi kepalanya itu setengah kebelah. Gak bener lah pokoknya. Dan gak cuma itu. Ini bocil tiba-tiba muter, melintir kepalanya sendiri 360 derajat. Sampai tulangnya itu hancur semua. Dan pas Rizky ngeliat lagi ke arah Putri pakai ujung mata nih. Bener aja, di situ Putri udah bersimpuh di tanah. Sambil suaranya agak sedikit tertahan gitu ya. Dia bilang, Jangan dilihat dulu. Kalau aku bilang lari, lari. Rizky cuma bisa diam tuh sambil nunggu instruksinya Putri. Dan suara itu muncul. Suara dari sosok yang aroma badannya itu sama kayak Lika. Dan sosok yang punya aroma ini bilang, Gak popo le. Aku toh sing digoleki. suaranya ini jauh lebih mencekam daripada suara apapun yang Rizky pernah dengar. Suara perempuan, cuma agak berat. Dari arah belakangnya Putri, cuma gak kelihatan itu siapa. Putri masih kayak ketawa-ketawa lirih gitu kayak. Dia nangis dan bilang, salah, Iki salah. Terus Putri bilang lagi, Semua yang ada di atas ini ternyata memang tidak boleh dilihat sama mata manusia. Di atas gunung itu beda dari di atas tanah biasa. Sebentar lagi. Rizky terus ngeliat anak-anak kecil yang menuhin tempat itu. Masing-masing dari mereka mulai gerak. Satu tangan mereka mulai di atas kepala. Sementara si Putri masih tuh nangis-nangis walaupun suaranya itu makin lama makin lemah. Dan gak lama kemudian Putri jerit. Dan dari sudut matanya Rizky, Putri sempat nengok nih ke belakang. Dan disitulah Rizky lari sekenceng-kencengnya dari situ. Rizky lari tuh nerobos apapun yang ada di depan dia. Dia sempat ngeliat tuh kepala perempuan yang gak ada mukanya. Tapi bodo amat lah, dia lari terus. Yang ada di belakang tadi emang aromanya itu kecium kayak aroma badannya Lika. Tapi ini aroma kayak bercampur sama aroma yang lain. Dan Rizky gak tahu itu apa. Rizky jadi mikir dong, apa yang di belakang dia tadi itu bukan yang dia lagi cari. Tapi gimana bisa? Aroma mereka ini nyaris mirip. Rizky terus lari tuh sampai dia ngelihat ada satu sosok yang lagi berdiri di samping pohon. Sosok tuh nyender pakai tangannya kayak gini kan. Di samping pohon. Rizky sempat berhenti dan diam sebentar tuh ngeliatin sosok itu. Sampai akhirnya dia keinget sama celana yang dipakai sosok itu. Rizky coba deketin itu orang. Dan ternyata orang itu udah telanjang dada. Nafasnya ngos-ngosan. Rizky terus deketin orang itu. Karena jujur aja dia butuh satu orang normal nih sekarang. Dan ngelihat orang ini yang kelihatannya normal ngebuat dia jadi agak lega. Langkah demi langkah tuh Rizky terus ngedeket. Dan bener aja Rizky kenal sama orang ini. Gak salah lagi, ini Prio. Sempet gak nyangka tuh kalau Rizky ini bisa ketemu lagi sama Prio. Rizky tepok tuh bahunya Prio kan. Dan nengok lah nih si Prio. Tapi ada yang berubah dari Prio ini. Matanya udah berdarah-darah. Dan dia bilang, Aku ambil mataku supaya Jawi gak ngejar. Prio tahu yang ada di dekat dia itu adalah Rizky. Padahal Rizky belum ngomong apa-apa. Prio sempet manggil-manggil Rizky tuh pakai tangannya. Dan ketika mukanya Rizky ini udah hadap-hadapan sama Prio, disitulah Prio mulai kayak ngeraba-raba mukanya Rizky, kayak mau mastiin sesuatu. Sambil ngos-ngosan, dia bilang, Lari mas. Kamu udah tahu Doso itu kayak apa. Aku salah udah nurutin Lika. Rizky ngerti kalau dia ini mesti lari. Tapi mesti lari kemana?
Yang dia lihat itu cuma pohon-pohon gede. Terus si Prio ini bilang lagi, Dari awal, Lika itu sudah pengen mati. Kamu, aku, dan yang lain sudah dibohongi anak itu. Tidak ada keinginan anak itu pengen nolong saudarinya. Murni, dia cuma mau mati. Tapi, bapaknya masih memasrai sesuatu ke dia. Wes. Sekarang, sini tanganmu. Ayo, kalau memang harus pulang, mari kita pulang. Rizky terus bopong tuh si Prio kan. Ngarahin dia jalan. Walaupun ya Rizky juga gak tahu mesti kemana. Mereka jalan tuh. Tapi Prio ini udah kayak orang sinting. Dia terus itu ngomong ngalor ngidul. Ngomongin yang jelek-jelek tentang Lika. Ngomongin tentang gimana kok dia sampai bisa dibodohin sama bocah kayak gitu. Nah, dari sekian banyak omongan yang keluar dari mulutnya Prio itu, ada hal baru nih yang Rizky baru tahu. Prio bilang, kalau dari kecil Lika ini udah sering diperlakukan buruk sama bapaknya. Sejak kecil, kembarannya itulah yang lebih sering disayang dan lebih dianggap anak. Tapi jujur aja ya, Rizky benar-benar gak peduli soal itu. Yang dia pikirin sekarang, gimana caranya pulang. Rizky terus jalan tuh sambil ngebopong badannya Prio di atas jalan setapak. Mana ini orang badannya berat banget lagi. Sejengkal demi sejengkal udah mereka lewatin. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba Rizky ini jadi keinget sama mukanya Mbah Kung pas terakhir kali ngeliat beliau. Muka kecewa beliau pas ngedengar keputusannya Rizky. Rizky terus kepikiran kan sama Mbah Kung itu. Sementara Prio, dia masih aja tuh ngomong ngalor ngidul. Sampai di satu titik nih, di mana Rizky masih sekuat tenaga ngebopong Prio. Tiba-tiba dia keinget sama kata-katanya Mbah Kung. Jangan gampang percaya sama teman-teman kamu. Rizky langsung berhenti di situ. Dan mendadak dia ngerasa nih, Prio yang lagi dia bopong kok kayak beda. Nggak tahu firasat atau apa, tapi dia ini ngerasa ada yang nggak beres. Rizky ngelirik dong ke tangannya Prio yang lagi nyender di bahunya dia itu kan kayak begini. Dia ngeliatin tuh jari-jarinya Prio dan dia hitung satu persatu. Ci, Ro, Lu, Pat, Mo. Karena masih nggak percaya, dia hitung lagi tuh. Ci, Ro, Lu, Pat, Mo. Yang Rizky hitung itu bukan jumlah jarinya ya, tapi ruas jarinya. Kan kita ada 3 nih, 1, 2, 3. Tapi yang Rizky hitung itu, ruas jarinya ada 5. Jarinya panjang banget persis. Kayak yang waktu itu Rizky lihat. Sewaktu dia jatuh itu yang bilang, awe. Berarti udah bisa dipastiin kalau sosok yang dia bopong sekarang ini bukan lagi Prio, tapi kemungkinan sosok Njaweh itu. Rizky tahu kalau dia nggak boleh ngelihat sosok ini, karena kalau dia sampai ngelihat, mungkin dia bakal bernasib sama kayak Prio. Rizky buang muka dan tangan yang lagi ada di bahunya dia itu tiba-tiba kluk, kayak megang dia makin kenceng. Sampai-sampai Rizky ini ngerasain sosok di lehernya kan karena kayak dipiting gini, tapi tetap dia nggak boleh ngelihat. Di sisi lain, Rizky juga nggak tahu nih gimana caranya dia bisa lepas dari sosok ini. Sampai tiba-tiba sosok Njaweh atau entahlah apa ini mulai ngendus-ngendusin badannya Rizky. Dan sebenarnya ini sosok aromanya wangi. Tapi berasa tuh kayak lembab banget. Kayak lu deket-deket sama orang yang baru keluar dari got nih. Kayak lengket-lengket basah gitu lah. Sosok itu gak ngomong apa-apa. Cuma ngendus-ngendusin Rizky aja. Tapi di situ dia benar-benar terintimidasi. Sempat kebesit tuh di pikiran dia buat, wah, udahlah, mungkin sampai sini aja ya. Kayak putus asa gitu. Tapi tiba-tiba Rizky ngedengar suara. Kayak ada suara kerikil yang dilempar ke arah dia. Awalnya Rizky kira itu cuma kerikil, ya kerikil biasa lah, mungkin gelinding atau apa. Tapi kerikil itu dilempar lagi sampai berkali-kali. Dan di situ dari arah kerikil itu dilempar, Rizky ngeliat ada kaki.
dan celana yang dia pernah lihat sebelumnya. Tapi dia nggak bisa mastiin nih. Karena kalau sampai kepala dia muter dan nggak sengaja ngelihat si Njaweh itu, bisa bahaya. Cuma dia bisa tebak siapa ini. Nggak tahu apa yang orang ini lakuin, dia cuma ngelempar-ngelemparin kerikil itu doang. Tapi si Njaweh ini mulai ngelepasin Rizky. Orang itu adalah si pendaki misterius yang ada di pos 4. Dan kalian mau tahu apa yang dia udah bisikin ke Rizky waktu itu? Yang si Koco nggak boleh tahu. Jadi dia bilang, kalau Rizky berhasil turun, ini kalau berhasil nih ya, kasih tahu Mbahku di mana jasad dia berada. Yang artinya, ini pendaki emang udah. Pendaki ini cuma mau jasadnya itu dibawa turun. Rizky udah tahu betul dari pertama kali ngeliat kalau sosok ini sebenarnya udah mati. Dan mungkin dia ngikutin rombongannya Rizky. Itu buat mastiin si Rizky ini bisa turun dengan selamat dan nyampein pesan itu ke Mbah Kung. Dan sekarang pendaki ini udah nolong dia dari si Njaweh itu. Rizky terus pergi dari situ, ninggalin tempat itu. Dan si Njaweh itu nggak tahu dia kemana sekarang. Mungkin dia udah ngabisin si pendaki itu. Awalnya Rizky bisa lari, tapi semakin dia lari, rasa putus asa itu datang lagi. Dia ngerasa kalau dia nggak bakal lihat matahari di situ. Dia ngerasa kalau di situ bakal gelap selamanya. Sampai akhirnya Rizky istirahat nih di bawah satu pohon. Dan dia nggak dengar suara itu lagi. Suara rombongan orang. Iya, orang-orang yang ngebawa keranda itu lewat lagi. Dan Rizky udah nggak bereaksi apa-apa lagi ngeliat itu. Dia udah sampai di titik, ya kalau mesti mati di sini, ya udahlah. Dari awal udah banyak tuh yang ngingetin buat jangan naik gitu kan. Tapi ya udahlah, menggonya aja yang bodoh. Nah setelah rombongan penggotong keranda itu lewat, barulah di situ akhirnya Rizky ngeliat sosok yang dia cari-cari selama ini. Saudarinya Lika, si kembang laru, sama kayak dia. Lagi berdiri dan senyum tuh ke si Rizky. Terus sosok ini kayak ngulurin tangannya gitu. Kayak ngajak Rizky buat ikut. Karena putus asa, gak tahu jalan pulang, dan gak tahu mesti ngapain lagi. Akhirnya mau gak mau, Rizky ikutin sosok itu. Dia jalan tuh, setapak demi setapak ngikutin sosok itu. Dari caranya itu cewek jalan, kelihatan anggun banget, tapi cepet. Rizky coba buat ngimbangin jalannya perempuan itu. Dan sesekali perempuan itu nengok gini ke arah Rizky sambil senyum. Ngeliat itu Rizky kayak yang terpesona gitu. Karena nih cewek bener-bener manis, cantik banget. Persis kayak Lika, udah kayak pinang di belah dua lah. Mereka berdua terus jalan sementara dari sekitaran, dari pohon-pohon itu kedengeran suara angin, jeritan, ketawa, tangisan, semuanya campur jadi satu. Sampai akhirnya saudarinya Lika itu berhenti. Dan dia ini berhenti di satu pohon yang bener-bener gede. Terus dia duduk nih di akarnya, nungguin Rizky ngedeket. Rizky deketin dia tuh. Cuma dia masih belum tahu nih alasan kenapa dia dibawa ke sini. Rizky terus coba buat komunikasi sama perempuan ini, ngajak dia buat ngomong. Tapi perempuan ini cuma senyum aja sambil geleng-geleng kepala. Nggak tahu dia ini nggak bisa ngomong atau nggak mau ngomong. Lalu tiba-tiba perempuan mirip Lika ini nunjuk ke sisi lain dari pohon itu, kayak nyuruh Rizky buat pergi ke arah sana. Pohon ini tuh bener-bener gede dan akarnya juga nggak kalah gede, sampai ngebentuk kayak sekat gitu, saking gedenya. Rizky jalan tuh ke arah yang ditunjuk sama perempuan ini. Dan di situ dia ngeliat satu orang yang dia kenal. Sosok yang harusnya dia nggak lihat lagi. Dia kelihatan kayak lagi kesakitan banget. Dan itu adalah Putri. Rizky ngeliat Putri itu lagi duduk nunduk gitu. Dan badan itu jadi aneh. Jadi kurus banget sampai tulang-tulangnya itu pada kelihatan. Dan pas dia mau deketin si Putri ini, perempuan yang mirip Lika itu teriak, minta Rizky buat terus jalan. Yang terakhir Rizky lihat dari si Putri ini, lututnya itu kayak, maaf nih agak disturbing nih. Lututnya itu kayak keluar dari tempurungnya itu, kayak copot gitu lututnya. Kayak abis jatuh dari jurang. Rizky lanjut jalan lagi tuh. Dan dari sisi lain lagi di pohon itu, Rizky ngeliat ada satu orang laki-laki lagi duduk ngebelakangin dia. Dan Rizky udah tahu siapa laki-laki ini. Siapa lagi kalau bukan Prio. Beda dari si Putri yang udah kayak bukan manusia lagi.
Prio ini kelihatan baik-baik aja. Dia cuma nggak pakai baju sama nggak pakai sepatu aja. Cuma Prio yang ini dia nggak ngeluarin suara sama sekali. Dia meringkuk duduk tuh. Nggak ada suara jeritan. Nggak ada suara nangis, nggak ada suara apa, pokoknya hening. Tapi sebenarnya keheningan itu agak ngebuat Rizky nggak nyaman. Tapi dia pengen ngeliat nih kondisi ini anak. Makanya dia ngedeket tuh ke tempat si Prio duduk. Dan pas udah sampai tepat di belakangnya Prio, Rizky tarik nafas. Terus dia pegang tuh bahunya Prio. Dan nengoklah si Prio ini kan. Ngeliat ke Rizky dan ternyata ini yang bikin Rizky kaget itu. Dari ujung kepala sini sampai pusar itu udah darah semua. Termasuk matanya itu udah gak ada. Rizky langsung mundur gitu kan. Dan dia ngeliat Prio lagi kayak ngeraba-raba gini. Nyoba buat nyari tahu siapa yang udah nepok bahunya dia tadi. Rizky terus mundur tuh. Berusaha buat gak ngeluarin suara. Habis itu dia lanjut muterin pohon itu. Dan disitulah Rizky ngelihat orang yang pengen banget dia lihat. Celana hitam, jaket coklat, rambutnya pendek. Perempuan ini duduk meringkuk kayak yang lain gitu kan. Begini aja. Dan Rizky langsung tahu kalau perempuan ini adalah Lika. Nggak salah lagi. Rizky terus coba tuh berdeketin dia. Pelan-pelan dan dia pegang tuh bahunya si Lika. Dan perempuan itu ngedongak kayak gini kan. Set. Tapi belum sempat Rizky ngeliat mukanya Lika ini. Kembarannya Lika tiba-tiba udah ada di samping dia. Dan nahan kepalanya si Lika itu. Dek. Otomatis Lika nunduk lagi. Abis itu kembarannya Lika ini ngegandeng Rizky. Ngajak dia buat jalan lagi. Muterin pohon itu. Sementara sosok Lika ini kedengeran kayak teriak tapi kecil banget suaranya. Kayak teriak-teriak apa ya? Teriak-teriak udah pasrah lah. Rizky puterin lagi itu pohon sama kembarannya Lika itu. Dan kali ini dia kayak ngelihat ada seonggok daging. Nggak tahu itu siapa atau punya siapa, nggak ngerti lah. Pokoknya ada seonggok daging. Rizky terus jalan-jalan dan jalan sampai akhirnya dia selesai muterin pohon itu. Dan barulah kembarannya Lika ini ngomong. Yang boleh pulang cuma 1. Yang 4 lainnya tetap di sini ya. Habis ngomong gitu, dia megang mukanya Rizky gini kan. Terus nyuruh dia buat duduk. Rizky duduk, terus saudarinya Lika ini jalan sambil mundur. Sambil terus ngeliatin dia. Habis itu dia sujud nih. Kayak orang yang nyembah. Dan dia bilang, Doso sampun teko. Rizky bisa dibilang udah duduk kayak raja. Tapi sebenarnya itu bukan kemauan dia. Dia ngelakuin itu kayak lagi di bawah kendali sesuatu. Sesuatu atau sosok yang sekarang ada tepat di belakang dia. Dia nggak bisa lihat tapi yang dia rasain. Di belakang dia itu sosoknya kayak gede banget. Dan aromanya itu wangi. Dan di sana Rizky juga ngeliat nih sosok-sosok yang lain. Salah satunya adalah si nenek tua itu atau si Nyai. Lagi ngeliatin dia dari semak-semak. Dan gak cuma si Nyai, ada juga satu sosok perempuan cantik banget yang ngeliatin dari semak-semak itu. Rizky belum pernah ngeliat tapi dia ini punya feeling yang kuat. Kalau perempuan ini adalah sosok yang udah masuk ke badannya Putri. Pas prosesi nyamben atau mediumisasi itu. Dan yang paling bikin kaget, ada lagi satu sosok yang dari tadi dia gak berani lihat. Penampakannya itu kayak barong. Tahu barong gak? Pala panjang, lonjong. Pokoknya kagak enak dilihat lah. Makanya si Prio sampai nyopot matanya tuh. Rizky bisa simpulin kalau itu sosok adalah Njawe. Nah yang bisa gue simpulin mungkin urutannya kayak gini ya. Level 1 itu dari pos 1 sampai pos 4 itu si Nyai. Nah level 2 dari pos 4 sampai tempat yang si Koco Boker itu. Nah itu sih Njawe. Nah terakhir yang tempat Rizky sekarang itu baru tempatnya si Doso. Bisa dibilang dia ini ya bos terakhir lah. Nah semakin lama semakin banyak tuh yang berkerumun di situ. Kayak tempat itu adalah pusat dari semuanya atau mungkin kampung yang dibilang sama Putri.
Semua makhluk tuh berbagai bentuk, berbagai rupa, berbagai wujud ngumpul di situ. Dan udah gak ada harapan lagi buat kabur dari situ. Cuma Koco yang selamat di pendakian itu. Dan dia ngedatengin rumahnya Mbah Kung. Sebenarnya setelah pendakian itu dia ini udah beberapa kali datang ke rumahnya Mbah Kung buat ngelayat temennya, si Rizky. Setelah naruh tampah yang isinya itu menyan sama potongan daging ayam cemani, sama juga ada 3 butir telur, gue juga gak tahu ini buat apaan. Mbah Kung keluar tuh, nemuin Koco yang lagi nungguin depan rumah. Mbah Kung cerita ke Koco kalau butuh sekitar 9 hari buat nemuin jasadnya Rizky. Dan sekarang Mbah Kung yang ngejaga jasadnya Rizky ini. Mbah Kung minta waktu sebentar nih sama Koco. Walaupun ya perbedaan sebentar itu mungkin beda gitu ya sama waktu tempat Rizky berada sekarang. Karena Rizky kan udah di alam lain. Mungkin di sana baru sehari, di sini udah berminggu-minggu kali. Beliau bilang, kembang laruk itu bukan tentang orang yang mati terus bisa hidup lagi. Bukan, tapi orang yang karena kematiannya, sukmanya itu jadi lebih pekat. Dibilang mati, tapi dia hidup. Dibilang hidup, tapi setengahnya udah mati. Di samping sajen itu, Mbah Kung juga ngasih tahu kalau kembarannya Lika atau saudarinya Lika itu udah pulang. Dia udah bisa ketemu sama bapaknya sekarang. Tapi Lika masih kejebak di sana. Selain Lika, yang lainnya juga masih kejebak di sana. Malah jasad mereka ini nggak pernah ditemuin. Yang Mbah Kung temuin cuma jasadnya Rizky aja, sama jasad 1 orang pendaki yang lain. Jadi setiap malam, setiap hari khusus, Mbah Kung ini selalu nyalain pendar atau lentera gitulah. Berharap tanpa kembang laruk yang lain, Rizky ini bisa pulang. Tapi ya, itu kan cuma harapan. Mbah Kung cuma bisa janji ke Koco, kalau emang udah waktunya, Rizky harusnya bisa pulang. Tapi tahun berganti tahun, Rizky gak pernah pulang. Mbah Kung sambil meluk Koco, dia pesen ke temennya Rizky itu, supaya jadi orang itu jangan nambeng, jangan ngeyel. Kalau udah dikasih tahu sama yang lebih tahu, ya dengerin. Dan dari pendakian itu juga, Koco jadi tahu kalau hal-hal di luar nalar di atas gunung itu emang ada. Mbah Kung sebenarnya juga nyeritain beberapa hal lain ke Koco, tapi Koco gak mau cerita soal itu. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jadi pada akhirnya cuma Koco nih yang selamat turun dari gunung itu. Karena Koco ini gak peka orangnya gitu. Dia yang paling gak paham sama hal-hal kayak gini. Walaupun waktu itu dia ngakunya pernah ngeliat gayung terbang. Tapi ya mungkin karena saking cuek atau gak pekanya ini orang, dia jadi gak ngerti apa yang terjadi sebenarnya di gunung itu. Dan juga pertanyaan lainnya adalah, si Andries kemana? Apa seonggok daging yang Rizky lihat di pohon gede itu Andries? Tapi kok kenapa dia jadi begitu? Kenapa jadi seonggok daging? Tapi kalau bukan, si Andries kemana? Karena kan terakhir, Andries itu terakhir sama Koco kan? Berdua tuh. Nunggu di mana tuh? Yang sebelum si pohon yang diberakin Koco itu. Yang lain pada ngikutin Putri, jalan masuk makin dalam. Andries sama Koco nunggu. Cuma kok si Andries ini nasibnya gak diceritain. Apa mungkin dia jadi seonggok daging gitu apa gimana? Jadi ternyata Lika itu dari awal tujuannya nuker ya. Nuker kembang laruk sama kembang laruk. Karena Rizky kembang laruk dia mau tuker nih sama kembang laruk juga. Yaitu kembarannya si Lika itu. Tuker. Dan akhirnya berhasil kan? Saudaranya Lika berhasil selamat. Dia turun. Udah normal lagi. Sedangkan Rizky, dia yang di sana. Dan ada beberapa pertanyaan lagi kayak gigi geraham. 2 gigi geraham itu gigi siapa coy?
Apakah giginya saudaranya Lika yang sengaja dicopot? Kan kita tahu jasad kembarnya Lika itu masih ada di rumah kan? Nah, apa itu giginya dia yang dicopot apa gimana? Pokoknya Simple Man, ini gimana ini? Butuh penjelasan Simple Man. Ada beberapa hal yang masih pertanyaan. Tapi ya gitulah, berakhir cerita Kembang Larut ini. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.